pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Seorang polisi di Puncak Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Polisi lepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan bentrokan di Mimika. Sebuah kapal penangkap ikan yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Merauke tenggelam karena bertabrakan. Seorang anggota polisi dari Polres Puncak Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah pada hari Selasa. Brigadir Polisi Ronald Enoch saat itu tengah dalam perjalanan pulang dari mengantre minyak tanah di salah satu kios di Kampung 55, Kabupaten Puncak Jaya. Tiba-tiba anggota kelompok separatis, pimpinan Bumiwalo Telenggen, menyerang dan menembaknya hingga tewas. KKB diduga sudah membuntuti korban. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Telah terjadi kasus penembakan kembali kepada anggota aparat keamanan yang ada di Bumi Papua. Kali ini korbannya adalah dari kepolisian, yaitu Brigadir RE, di mana korban adalah personil daripada Polres Puncak Jaya. Untuk itu, kita bersama aparat keamanan lainnya melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Dan kami menghimbau pada seluruh warga masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan kejadian ini, karena kami akan selalu menjaga kedamaian dan kenyamanan masyarakat yang ada di Papua. Usai visum, jenazah Brigadir Polisi Ronald Enoch langsung dibawa ke Mapolres Puncak Jaya untuk disemayamkan. Dalam 6 hari terakhir, 2 anggota polisi gugur di tanah Papua akibat kekejaman KKB, yaitu Bribtu Iqbal Anwar di Kabupaten Yalimo pada 18 Januari dan Brigpol Ronald Enoch pada Selasa 21 Januari. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dua kubu di Mimika hingga Rabu kemarin masih terus bertikai. Bentrok sudah 3 hari terjadi. Polisi dan tentara berusaha melerai pertikaian dengan menembak ke udara. Bahkan polisi melepaskan gas air mata agar kedua kelompok bubar. Kapolres Mimika Bilanda Budiman mengatakan sudah memanggil pimpinan 2 kelompok, namun masih belum berhasil berdamai karena salah satu kelompok menolak. Sebetulnya kemarin sudah ada kesepakatan damai. Kemudian hari ini dari salah satu kubu, dari kubu Riki Dolame itu belum mau menerima kesepakatan tersebut. Jadi dari kubu Eli sudah menerima. Tadi saya dengan Bapak PJ Bupati, ada Bapak Dandim, ada Bapak Sekda juga sudah berkoordinasi untuk penyelesaian kasus ini. Jadi Bapak Bupati sudah mendukung kami untuk percepatan penyelesaian. Namun tadi dari kubu Riki Dolame dia masih belum menerima. Tapi apabila tetap tidak ada kesepakatan damai, kami akan tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi kami dari Polres Mimika sudah melakukan himbauan kepada warga masyarakat yang menggunakan atau membawa sajam, baik itu panah, parang, atau apapun itu, agar tidak dibawa di tempat umum. Dan apabila kami mendapati masyarakat yang membawa sajam, panah, dan sebagainya, jadi akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan undang berlaku. Polisi mengancam kedua kubu yang bertikai jika masih terus bentrok akan ditindak tegas. Kedua kelompok akan diringkus polisi karena membawa senjata tajam. Polisi mengimbau kedua kubu segera berdamai. Pertikaian kedua kubu disebabkan masalah perselingkuhan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Kapal penangkap ikan kirap yang tengah sandar di Pelabuhan Perikanan Merauke, Papua Selatan, tenggelam saat seluruh ABK kapal sedang tertidur pulas. Peristiwa terjadi dengan cepat sehingga seluruh peralatan kapal tidak bisa diselamatkan. Namun seluruh ABK selamat dalam kejadian ini. Menurut Daeng Bela, Nahkoda KM Kirap, peristiwa terjadi sekitar pukul 1:30 dini hari. Posisi kapal saat itu dalam keadaan miring karena bertabrakan dengan kapal ikan lain yang juga sandar di Pelabuhan Perikanan. Kita ketiduran sehingga mungkin masuk di jembatan, baru air langsung naik karena kapal itu miring. Dari tabrak jembatan itu? Ya, akhirnya tidak ada kesempatan untuk bisa kita mau bagaimana karena sudah tidak ada lagi. Teman-teman juga semua sudah ketiduran. Jadi barang-barang sempat diselamatkan semua? Ya, tidak ada barang-barang bisa diselamatkan. Cuma celana saja dengan saya punya sarung tidur itu. Itu berapa jam dia tenggelam itu di dasar laut itu? Mungkin 1 hari 1 malam kayak. Semalam ya. Nah, terus sekarang sudah naik kan, sudah terangkat. Sudah. Bagaimana cara menaikkan kapal itu lagi kembali, Pak? Ya dari pertamanya itu ya waktu air mati kita usahakan ikat dereng itu di sampingnya. Akhirnya bisa terapung sedikit demi sedikit karena banyak dari pihak keluarga yang membantu. Ada korban jiwa tidak, Pak? Ya kalau korban jiwa tidak ada, Pak. Ini sudah sering terjadi kayak gini kapal tenggelam kah? Kalau di sini sudah 6 kalinya ini korban. Oh gitu ya? Ya macam ini yang di sebelah ini yang kelihatan itu kan kapal korban itu semua di situ. Tapi karena dia tidak bisa tertolong, akhirnya sudah jadi korban. Kasus tenggelamnya kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Merauke ini sudah sering terjadi. Dan tentu ini menjadi perhatian pemerintah. Karena kondisi Pelabuhan Perikanan Merauke sudah tidak sesuai dengan ukuran kapal yang sandar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk masih melanda perairan Merauke, Papua Selatan. Ketinggian ombak mencapai lebih dari 3 meter, disertai angin kencang dan hujan deras. Cuaca seperti ini membuat nelayan enggan mencari ikan di laut karena beresiko tinggi. Akibatnya pasokan ikan di pasaran berkurang. Lapak penjual ikan laut di Pasar Wamanggo Merauke banyak yang kosong karena tidak ada ikan laut yang dijual. Ya, Ombak agak naik memang, tinggi. ombak sama saja. Sama saja. Tapi harga ikan juga naik juga ya? Tidak ada ikan kalau ombak. Tidak ada ikan ya? Jadi mahal juga ya kalau tidak ada. Saat ini pedagang ikan di Pasar Wamanggo hanya menjual ikan rawa dan ikan sungai seperti mujair, nila, dan kakap rawa. Harganya pun merangkak naik. Semisal yang tadinya Rp30.000 per tali, kini naik menjadi Rp50.000 per tali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.